Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Wulandari dengan NIM 2021-53072 dari kelas B, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bab 6, yaitu CBIS atau Computer Based Information System, atau biasa disebut sistem informasi berbasis komputer. Nah, dari sini evaluation of the CBIS atau evaluasinya yaitu ada data atau EDP, MIS atau sistem informasi manajemennya di tahun 1964, yaitu IBM mempromosikan konsep tersebut sebagai sarana untuk menjual file dan termasuk disk. Kemudian di DSS 1971 yaitu perbedaannya yaitu di MIS ada organisasi atau kelompok umum. Kemudian yang di DSS yaitu individual atau spesifik. Kemudian untuk tahun 1990-an sampai 1990-an yaitu EIS, kemudian di 90 sampai 2000-an yaitu ERP system atau kembali ke 1964. Kemudian model dari CBIS yaitu ada masalah atau problem, kemudian keputusan, dan menjadi solusi masalah atau problem solution. Di sini informasinya yaitu seperti sistem informasi akuntan, kemudian sistem manajemen informasi, kemudian sistem pendukung keputusan, kemudian visual kantor, kemudian ada sistem berbasis pengetahuan. Nah, kemudian information service atau layanan informasi. Spesialis informasi memiliki tanggung jawab penuh untuk mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Kemudian rantai komunikasi tradisional. Di sini ada pengguna, terus database administrator, kemudian ada sistem analis kemudian ada network spesialis. Kemudian dilanjutkan yang sistem analis ke programmer, kemudian ke operator, kemudian ke komputer. Kemudian ada komputasi pengguna akhir atau end user computing. Komputasi pengguna akhir yaitu ada pengembangan semua atau sebagian dari aplikasi. Kemudian ada stimulan ke AUC, yaitu ada peningkatan literasi komputer, kemudian simpanan IS atau ISP clock, kemudian perangkat keras murah atau low cost hardware atau PC, kemudian ada perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya atau spreadsheet elektronik. Kemudian ada IS and AUC, yaitu rantai komunikasi komputasi pengguna akhir. Di sini ada spesialis informasi, kemudian disupport oleh user atau pengguna dan berkomunikasi dengan komputer. Kemudian satisfying the CBIS atau membenarkan CBIS. Membenarkan dengan cara yang sama, ya seperti investasi besar lainnya. Yaitu yang ekonomis seperti penggunaan biaya, terus mengurangi investasi inventaris, kemudian peningkatan produktivitas atau
CID, CIM. Kemudian untuk yang non-ekonomik atau non-ekonomis yaitu ada nilai keuntungan. Kemudian achieving the CBIS atau mencapai CBIS. Yang pertama ada tahap perencanaan, kemudian yang kedua yaitu fase analisis, kemudian fase desain, kemudian yang keempat ada tahap implementasi, kemudian dan yang terakhir fase penggunaan. Kemudian ada peran yang dimainkan oleh manajer dan spesialis informasi. Di sini ada fase, manajer, dan information spesialis. Di sini ada perencanaan, penanaman atau planning, kemudian disupport oleh definisi masalah. Kemudian ada analisis, kontrol, kemudian sistem studi atau studi sistem. Kemudian desain, kemudian dikontrol oleh desain sistem. Kemudian implementasi, kontrol oleh implement sistem. Kemudian menggunakan atau penggunaan dikontrol oleh make available atau sediakan. Kemudian manajemen information system atau sistem informasi manajemen atau MIS. Sistem informasi di sini menggunakan teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Kemudian the firm's environment, yaitu atau lingkungan perusahaan. Di sini lingkungannya ada pemerintah, komunitas global, pembeli atau pelanggan, kemudian pesaing, kemudian pemegang saham atau pemilik atau owner, kemudian pelayan buruh, kemudian supplier atau pemasok, dan komunitas keuangan. Kemudian di sini rantai nilai. Di sini aktivitas pendukung dan kegiatan utama. Di sini instruktur perusahaan, kemudian manajemen sumber daya manusia, kemudian ada pengembangan teknologi, dan ada pengadaan. Di sini logistik dalam negeri, operasi, logistik luar negeri, kemudian pemasaran dan penjualan, dan service atau melayani. Dan di sini batasnya. Kemudian ada sistem nilai atau value system. Di sini ada supplier value chain atau nilai pemasok pembeli, dan rantai nilai perusahaan atau firm value chain, kemudian rantai nilai saluran, dan rantai nilai pembeli. Ini ada sumber daya informasi atau the information resources. Di sini ada perangkat lunak, kemudian software, dan database. Spesialis informasi, pengguna, dan informasi. The future
dari sisi terangnya, yaitu informasi semakin penting. Dan yang di sisi dark side atau sisi gelapnya, tren komputasi pengguna akhir membuat manajemen informasi menjadi lebih sulit. Kemudian bidang fungsional harus bekerja sama dalam mengembangkan rencana strategisnya, yaitu ada strategis perencanaan sumber informasi di sini. Kemudian yang di sini ada strategis perencanaan sumber daya pemasaran atau strategic planning for marketing resources dan strategic planning for financial resources atau perencanaan strategis untuk sumber daya keuangan. Dan ada strategis perencanaan untuk manufaktur sumber daya dan perencanaan strategis untuk sumber daya manusia. Kemudian perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Ada bahasanya strategi atau strategi bisnis yang berpengaruh sumber daya informasi, yaitu sumber daya dan strategi IS. Kemudian yang kembali atau pengaruh terhadap strategi bisnis. Kemudian ada informasi dikumpulkan dari semua elemen sistem fisik. Ada manajemen informasi, kemudian menginput sumber daya atau input research, kemudian transformation process atau proses transformasi, dan sumber daya keluaran. Kemudian dimensi information atau di sini ada beberapa, yaitu relevansi, accuracy, timelines, dan competency atau kelengkapan. Dan di sini sistem informasi di manajemen ini ada business challenge, information system, dan business solution. Di sini akan saling merantai gitu. Kemudian di sini manajemen information technology untuk organization, ada managing change atau informasi mengelola perubahan, dan teknologi fitting untuk organisasi. Terima kasih. Sekian informasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.